Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan video merancang aplikasi daftar nilai semester aspek pengetahuan. Yang sebelumnya pada part 1 kita telah membuat layout tabel. Kemudian pada video ini kita akan memanfaatkan formula dan fungsi yang ada di Excel untuk membantu dalam proses pengolahan data-data yang diinput pada tabel daftar nilai semester aspek pengetahuan. Yang akan kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi sel-sel yang akan menjadi tempat penginputan atau tempat memasukkan data, kemudian mengidentifikasi sel-sel yang merupakan tempat hasil pengolahan. Adapun sel-sel yang akan menjadi tempat penginputan data atau tempat mengetikkan data, yaitu yang pertama adalah sel D5, yaitu data tahun pelajaran, kemudian sel D6 data semester, kemudian sel D7 data mata pelajaran, kemudian sel O5 data KKM, kemudian O6 data kelas, dan O7 program. Kemudian sel A11 yaitu data nomor, kemudian sel B11 data nama peserta didik, kemudian sel D11 hingga sel G11, kemudian sel D12 hingga sel J12, begitu juga sel D13 hingga sel J15. Nah, ini semua diinputkan. Kemudian sel K11 juga hingga sel K15. Kemudian sel L11 hingga sel L15 ini merupakan sel-sel hasil pengolahan dari data-data yang diinputkan. Kemudian sel M11, sel N11, dan sel O11 ini juga merupakan sel-sel tempat hasil pengolahan dari data-data yang diinputkan. Nah, untuk memudahkan kita akan beri sel-sel tempat penginputan data ini suatu warna. Namun warna yang kita berikan ini akan hilang ketika sel tersebut diisi dengan data. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa gunakan fasilitas di Excel. Pertama, kita blok dulu sel yang akan kita beri warna. Nah, ini sel D5, kemudian tekan Shift pada keyboard, kemudian klik pada sel D7, nah, sehingga sel D5 hingga sel D7 terblok. Kemudian tekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian klik pada sel O5, kemudian tekan tombol Shift pada keyboard, tombol kontrolnya kita lepas, kemudian tombol Shift-nya kita tekan, kemudian klik lagi pada sel O7, kemudian tombol Shift pada keyboard kita lepas lagi, kemudian tekan tombol kontrol pada keyboard kembali, kemudian klik pada sel A11.
Selanjutnya, tombol kontrol pada keyboard dilepas, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, kemudian klik pada sel K15. Kemudian tombol shift kita lepas. Nah, saat ini sel-sel yang akan menjadi tempat penginputan data telah kita blok. Selanjutnya, klik icon conditional formatting. Kemudian kita ambil new rule. Kemudian pada kotak select a rule tipe, ini klik yang nomor baris kedua. Kemudian pada kotak format only cell width, kita pilih di sini, klik panah bawah, kita pilih blanks. Nah, kemudian klik format. Nah, kemudian muncul kotak dialog format cell. Nah, klik tab fill. Selanjutnya kita pilih di sini warna yang akan kita jadikan sebagai warna pada sel-sel yang menjadi tempat penginputan tersebut. Misalnya kita beri warna merah. Nah, klik. Nah, oke. Kemudian klik tombol oke. Atau kalau terlalu merahnya terlalu kontras, kita klik more color, kemudian klik tab custom, kita kurangi kepekatan warnanya. Nah, kemudian klik OK, kemudian klik lagi tombol OK, sekali lagi klik lagi OK. Nah, sudah muncul. Kemudian klik misalnya kita klik di sel M11. Nah, muncul warna-warna pada sel yang menjadi tempat penginputan. Nah, ini juga untuk memberi informasi bahwasanya sel-sel yang berwarna lah yang akan menjadi tempat penginputan. Nah, kenapa sel C11 hingga sel C15 tidak berwarna seperti sel-sel tempat penginputan lainnya? Karena sel C11 telah kita inputkan data. Misalnya sel kolom nomor ini kita inputkan data misalnya nomor 1. Kemudian kita tekan enter. Nah, warnanya juga hilang. Nah, jadi warna ini juga sekaligus pengingat kepada pengguna atau kita sendiri bahwasanya ada sel yang belum diinputkan datanya. Nah, kemudian kita akan masukkan formula dan fungsi pada Excel pada sel-sel yang akan menjadi tempat pengolahan dari data-data yang kita inputkan. Nah, pertama pada sel L11, isi dari sel L11 ini adalah rata-rata dari nilai-nilai harian yang ada pada KD 3.1. Nah, jadi kemudian juga nilai dari penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun yang terkait dengan KD 31. Nah, jadi kita bisa gunakan fungsi average untuk mencari rata-rata dari suatu data. Klik pada L11. Kemudian untuk mengetikkan suatu fungsi ataupun formula, kita awali dengan simbol sama dengan. Kita tekan tombol sama dengan pada keyboard. Kemudian ketikkan fungsi average. Kemudian buka kurung. Selanjutnya kita blok sel D11
hingga sel K11. Nah, klik pada sel D11, kemudian klik pada mouse, kita tahan, tidak dilepas, kemudian arahkan mouse ke sel K11. Kemudian lepaskan, klik pada mouse, kemudian ketikkan simbol tutup kurung pada keyboard. Kemudian kita tekan enter. Nah, terdapat teks tanda crash div /0 kemudian tanda seru, itu artinya error dalam perhitungan karena datanya belum kita isi. Kalau sudah kita isi salah satu data dari sel D11 hingga sel K11 ini, maka teks error ini akan hilang. Misalnya kita coba pada sel D11, misalnya kita ketikkan 75, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul pada sel L11 data 75. Nah, kemudian kita hapuskan. Nah, kita hapus kembali sel D11. Nah, kita hapus kembali sel D11. Klik delete pada keyboard. Nah, sehingga muncul kembali pada sel L11 tanda error. Nah, untuk mengantisipasi jika terdapat suatu KD yang tidak ada satupun tagihan nilainya, termasuk juga pas atau penilaian akhir tahunnya, maka kita bisa berikan lagi pada fungsi appraise ini fungsi if error, sehingga error ini tidak akan muncul dan diganti dengan kosong. Nah, caranya pada formula appraise ini kita tambahkan fungsi if error. Kita ketikkan if error buka kurung. Nah, kemudian di akhir kurung ini kita beri simbol titik koma, kemudian ketikkan tanda kutip 2, spasi, kemudian kutip 2 lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sehingga error tadi tidak muncul dan diganti dengan kosong atau spasi. Nah, kemudian fungsi ini kita kopikan ke bawah ke sel L15. Nah, arahkan pointer mouse ke sudut bawah dari sel L11 sehingga muncul tanda tambah seperti pada layar. Kemudian klik mouse, lalu arahkan ke bawah pada sel L15. Kemudian lepas mouse. Nah, sekarang sel L12 sampai sel L15 sudah berisi fungsi yang sama dengan sel L11. Kita klik pada sel L11, kemudian klik panah bawah pada keyboard untuk melihat rumus atau fungsi yang sudah ada pada sel L12. Nah, kita lihat di sini sudah muncul. Kemudian klik lagi pada sel L13. Nah, sudah muncul. Nah, sehingga sel L15 sudah berisi fungsi yang akan mengolah nilai-nilai yang kita inputkan pada hasil penilaian harian dan penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun. Selanjutnya, sel M11 yaitu nilai rapor angka. Ini datanya bersumber dari rata-rata nilai per KD. Jadi rata-rata nilai per KD ini dirata-ratakan lagi sehingga diperoleh nilai rapor dalam bentuk angka. Nah,
kita klik pada sel M11, lalu kita ketikkan simbol sama dengan pada keyboard sebagai tanda kita akan masukkan fungsi ataupun formula pada Excel. Kemudian kita ketikkan lagi fungsi average, buka kurung, kemudian kita blok sel L11 hingga sel L15. Diklik pada sel L11, lalu tekan Shift pada keyboard, kemudian klik pada sel L15, kemudian tombol Shift pada keyboard kita lepas, lalu kita masukkan simbol tutup kurung, lalu kita tekan Enter. Nah, muncul seperti tadi, error, karena data dari rata-rata nilai per KD belum ada terisi, sehingga akan muncul error. Kita misalkan dulu isi salah satu dari sel yang ada pada hasil penilaian harian, misalnya tadi 75, tekan Enter. Nah, akan muncul 35 pada sel M11. Nah, klik dulu pada M11, kita posisikan teksnya ini berada di tengah-tengah sini. Kita klik icon middle align pada menu alignment. Nah, klik sehingga angkanya ke tengah, posisinya di tengah. Kemudian misalnya kita ketik lagi pada 32, misalnya 67, Enter. Nah, 71, lalu di sini misalnya lagi 86, 90, 99. Nah, perhatikan pada sel M11 ini data dari nilai rapor ini merupakan data bilangan desimal berkoma, ya, ada 3,4. Nah, jadi untuk menghindari data berkoma seperti ini, maka data ini kita bulatkan sehingga tidak terdapat angka di belakang koma, karena pada rapor nilai tersebut merupakan bilangan bulat. Nah, jadi kita harus bulatkan dengan menambah fungsi lagi pada fungsi average tadi, yaitu fungsi round. Maka pada kotak formula bar ini klik setelah tanda sama dengan atau sebelum huruf A. Nah, kita ketikkan lagi round. Kemudian buka kurung, kemudian pada kurung tutup, pada simbol kurung tutup. Nah, setelah simbol kurung tutup, kita ketikkan titik koma, lalu ketikkan angka 0. Itu maksudnya digitnya 0, jadi jumlah digit belakang komanya 0. Kemudian tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, jadi 83. Nah, kalau kita kembalikan seperti tadi, coba kita kembalikan, klik undo. Nah, 83,4 dibulatkan jadi 83. Nah, kemudian kita kembalikan lagi, kita redokan lagi sehingga kembali telah berisi fungsi round. Ini membulatkan angka, sehingga nanti pada nilai rapor tidak terdapat angka angka desimal, sehingga pada nilai rapor tidak terdapat
sehingga pada rapor itu nilainya merupakan bilangan bulat. Kemudian kita blok lagi sel D11, klik pada sel D11, kemudian tekan tombol Shift, kemudian klik pada sel L11, kemudian klik icon center pada submenu alignment, sehingga posisi data yang kita masukkan ini di tengah, ada di tengah. Kalau tadi masih di kanan, Nah, pada sel D11 hingga sel D15 juga terlihat bahwasanya warna tadi yang kita berikan tadi hilang begitu diisi. Begitu selnya diisi, warna yang kita beri di awal hilang. Nah, kemudian klik lagi sel D11 hingga sel D15. Klik sel D11, kemudian tekan tombol Shift, lalu klik pada sel D15, dan lepas tombol Shift, lalu tekan tombol Delete pada keyboard. Nah, kita hapus lagi datanya, sehingga muncul lagi error pada angka, pada nilai rapor angka. Nah, selanjutnya kita akan mengisi formula atau fungsi pada nilai rapor predikat. Nilai rapor predikat ini isinya bergantung dari nilai rapor angka dan KKM. Yang ada pada kelas. Jadi predikat ini terdiri dari A, B, C, dan D. Nah, jadi nilai interval dari predikat ini bergantung dari nilai KKM. Jadi nilai angka itu berada pada interval A, B, C, atau D. Nah, jadi kita perlu membuat interval dulu. Jadi kita perlu membuat interval menggunakan sel-sel bantuan yang ada di luar tabel. Nah, kemudian kita gunakan, arahkan ke kanan. Kita gunakan sel yang ada di kanan ini sebagai sel untuk membantu kita mengolah interval dari nilai rapor predikat. Nah, pertama kita ketikkan dulu di sini KKM, kemudian interval nilai yaitu D, yang pertama D, kemudian D, B, lalu A. Kemudian KKM ini nilainya bergantung dari KKM yang dimasukkan di sini, maka kita tuliskan dulu sama dengan pada sel T11 sama dengan, lalu klik sel O5, lalu tekan enter. Nah, ini KKM-nya 0 karena ini belum kita masukkan. KKM-nya 0. Nah, kita ketikkan dulu pada sel O5 ini misalnya KKM-nya 70. Nah, 70. Kita atur posisinya di kiri. Klik left. Nah, 70. Nilai KKM ini merupakan batas bawah dari interval nilai C, sehingga jika di bawah KKM maka predikatnya D. Nah, sekarang kita cari dulu jarak dari setiap interval, yaitu dengan cara mengurangkan 100, yaitu batas interval paling atas, dengan nilai KKM 70, lalu kita bagi 3. Nah, kita gunakan sel S11 untuk mencari jarak untuk tiap interval, yaitu akan sama dengan, kemudian buka kurung 100 kurang
klik pada sel T11 yaitu KKM, kemudian tutup kurung, kemudian ketik simbol slash, kemudian tekan lagi angka 3, lalu tekan tombol enter. Nah, jadi kita peroleh jarak antar interval itu adalah 10. Kemudian bikin batas bawah dari C adalah 70. Kemudian batas atasnya, nah batas atasnya berarti merupakan batas bawah dari B. Nah, lalu kita peroleh batas atas dari C itu yaitu sama dengan 70. Nah, klik sel T11 lalu tambah sel S11. Klik pada sel S11 lalu tekan tombol enter. Nah, 80 batas atas dari C. Kemudian batas atas pada sel B. Lalu kita cari lagi batas atas dari interval B. Klik pada sel W11 lalu ketikkan simbol sama dengan, kemudian klik pada sel T11, kemudian ketikkan simbol tambah dan angka 2, kemudian simbol bintang, lalu klik sel S11, kemudian tekan enter. Nah, batas atas dari interval B adalah 90, lalu interval A ini sama dengan lalu klik sel T11, kemudian tambah, ya, ketikkan tambah, lalu 3, ketikkan 3, lalu bintang, klik sel S11, lalu tekan enter. Nah, 100 batas atas dari sel A11. Nah, inilah dia interval yang menjadi patokan untuk nilai rapor predikat berdasarkan nilai rapor angka. Nah, sekiranya KKM-nya 65, terganti pada sel O11, datanya jadi 65. Nah, sini jadi intervalnya jadinya berubah, sehingga kita perlu bulatkan jarak dari setiap interval datanya. Jadi kita gunakan lagi fungsi round tadi. Nah, klik pada sel S11 lalu klik pada formula bar antara simbol sama dengan dan simbol buka kurung. Lalu kita ketikkan fungsi round buka kurung, lalu pada setelah angka 3 ketikkan titik koma, lalu angka 0 tutup kurung. Nah, 12. Kemudian kita coba lagi 70 tadi, ganti lagi 70. Nah, setelah kita peroleh batas atas dari setiap interval ini, maka kita bisa gunakan fungsi if pada sel N11. Nah, jadi kita ketikkan dulu sama dengan, lalu ketikkan fungsi if buka kurung,
buka kurung, lalu klik sel M11 karena datanya adalah data nilai rapor angka, jadi berdasarkan nilai rapor angka. Lalu M11, nah jika data M11 kurang dari 70, nah berarti itu D predikatnya. Berarti jika if buka kurung M11, kita ketikkan lagi simbol kurang. Nah, simbol kurang, lalu klik pada sel T11. Nah, kemudian ketikkan simbol titik koma, lalu simbol kutip 2. Nah, kemudian ketikkan ketikkan huruf D besar, maksudnya space lagi, D besar, lalu ketikkan lagi tanda kutip 2, kemudian dilanjutkan dengan titik koma, lalu ketikkan lagi if buka kurung, kemudian klik lagi sel M11 atau kita ketikkan langsung M11 di sini, M11. Nah, lalu simbol kurang dari, kemudian klik sel P11. Kemudian ketikkan lagi simbol titik koma, lalu tanda kutip, kemudian huruf C besar, lalu tanda kutip lagi, kemudian titik koma, if lagi, if buka kurung, M11, ketikkan M11 kurang, kemudian klik pada sel W11, kemudian titik koma, lalu tanda kutip B besar, lalu tanda kutip titik koma, kemudian tanda kutip A besar, lalu tanda kutip, kemudian tanda tutup kurung sebanyak 3 kali, lalu tekan enter. Nah, hasilnya muncul pada sel N11 itu error akibat dari sel M11 itu error. Jadi kalau M11 error maka predikatnya juga ikut error. Namun ini sifatnya hanya sementara, nanti setelah diisi predikatnya akan berubah. Misalnya kita isikan pada sel D11 misalnya 75, lalu tekan enter. Nah, predikatnya. Klik lagi pada sel N11, kita atur dulu biar datanya berada di tengah. Klik icon middle line. Nah, muncul pada sel N11 C. Nah, nantinya baris ini akan kita copy sebanyak peserta didik. Nah, sementara sel-sel yang ada di bagian kanan ini tidak akan kita copy karena nilainya tetap, sehingga pada fungsi yang ada di sel N11 ini, karena di dalamnya terdapat sel-sel yang ada di bagian kanan yang nantinya tidak akan kita copy, maka kita modifikasi sel-sel,
fungsi yang mengandung sel-sel yang ada di bagian luar tabel. Nah, jadi begitu baris ini kita copy nantinya, maka formula ini juga akan ikut tercopy. Sementara sel ini tidak kita kopikan ke bawah. Nah, sehingga nanti bisa terdapat kesalahan apabila formula ini kita copy. Nah, agar predikat ini juga tetap sama formulanya, begitu dikopikan sebanyak peserta didik ke bawah, maka kita modifikasi fungsi yang di dalamnya mengandung alamat sel yang ada di luar tabel. Nah, kita klik pada sel N11, kemudian perhatikan di sini pada formula address. Di sini sel-sel yang di luar tabel yaitu sel. Nah, ini kolom tabel kita sampai kolom O, berarti kalau selnya itu diawali dengan huruf kolom P, Q, R, S, dan seterusnya, maka itu adalah sel-sel yang berada di luar tabel. Nah, di sini M masih di dalam tabel, kemudian sel T ini di luar tabel, maka kita klik di bagian kanan angka 1 sebelum simbol titik koma, lalu kita tekan F4 pada keyboard. Sehingga sel T11 ini absolut atau tetap begitu kita kopikan ke bawah. Kemudian sel V11. Nah, ini juga nantinya akan berubah saat kita copy ke bawah, sementara isi selnya tidak akan kita salin atau kita copy bersama dengan tabel, sehingga kita perlu membuat alamat sel yang absolut. Jadi sini V11, kita klik antara angka 1 dan titik koma, lalu tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga alamat sel V11 jadi absolut, sehingga nantinya dia tidak akan berubah begitu kita kopikan ke bawah. Kemudian sel W11, nah kita klik pada bagian kanan angka 1 atau sebelah kiri simbol titik koma, kemudian tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga alamat sel W11 menjadi absolut. Lalu kita tekan enter. Nah, formula yang ada pada sel N11 ini sudah aman untuk kita copy nantinya, karena sel-sel yang ada di luar tabel sudah kita absolutkan, sehingga nanti begitu dikopikan ke bawah, alamat selnya tetap. Nah, kenapa sel M11 tidak kita absolutkan? Karena sel M11 ini merupakan nilai rapor angka, dan nantinya memang akan kita kopikan ke bawah, sehingga nilai rapor angka ini tetap ada. Sementara, kalau batas-batas KKM ini tidak akan kita kopikan ke bawah. Kita hanya kopikan tabel ini nantinya. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan fungsi dan formula yang ada di Excel untuk menghasilkan nilai rapor deskripsi. Nilai rapor deskripsi ini dibuat berdasarkan perolehan rata-rata nilai per KD.
untuk lebih jelasnya, cara dalam membuat deskripsi nilai semester aspek pengetahuan, kita lihat kembali panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas. Kita langsung saja pada penjelasan yang ada pada halaman 56. Perhatikan tabel 5.5 pengolahan nilai pengetahuan tanpa pembobotan. Pada tabel terlihat nilai minimum yang diperoleh Ani yaitu 65. Kemudian nilai maksimum yang diperoleh Ani adalah 88. Pada tabel terlihat bahwa nilai rata-rata per KD yang diperoleh Ani yang paling rendah adalah 65 dan yang paling tinggi adalah 88. Nah, nilai 65 yang diperoleh Ani ini merupakan rata-rata hasil penilaian harian untuk KD 3.2. Dan nilai tertinggi yang diperoleh Ani merupakan hasil penilaian harian untuk KD 3.4. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Pada poin 12 dijelaskan bahwasanya deskripsi berisi kompetensi yang sangat baik dikuasai oleh peserta didik dan atau kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Pada nilai di atas yang paling dikuasai Ani adalah KD 3.4 dan yang perlu ditingkatkan pada KD 3.2. Ya, kembali tabelnya. Nah, yang 3.4 dan 3.2. Nah, jadi deskripsinya berkaitan dengan deskripsi kedua KD tersebut. Nah, jadi contoh deskripsinya memiliki kemampuan dalam menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel ini merupakan bunyi dari KD 3.4, namun perlu peningkatan pemahaman masalah penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, ini merupakan bunyi dari KD 3.2. Nah, jadi deskripsi yang diberikan pada nilai rapor tersebut berkaitan dengan deskripsi dua KD tersebut, yaitu KD yang perolehan rata-ratanya tertinggi dan KD yang perolehan rata-ratanya paling rendah. Kembali ke lembar kerja untuk membuat deskripsi nilai rapor, maka kita gunakan dulu sel-sel yang ada di bagian kanan tabel. Nah, pertama kita manfaatkan dulu sel Q10. Tulis di sini terendah, kemudian tekan tab, kemudian tertinggi. Nah, kemudian kita gunakan fungsi minimum untuk mengambil nilai terendah dari rata-rata nilai per KD. Jadi pada sel Q11 kita ketikkan simbol sama dengan, lalu ketikkan fungsi min, buka kurung, klik pada L11, lalu tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik pada sel L15, kemudian tombol Shift kita lepas dulu, lalu ketikkan simbol tutup kurung, lalu tekan Enter.
Kemudian pada sel R11 kita ketikkan simbol sama dengan, lalu fungsi nilai maksimum, lalu buka kurung, kemudian klik pada L11, tekan tombol Shift, lalu klik pada sel L15, kemudian tombol Shift kita lepas, lalu tekan simbol tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, kita sudah bisa memperoleh nilai terendah dan nilai tertinggi dari rata-rata nilai per KD. Nah, di sini nilainya yang terendah dan tertinggi sama karena yang baru terisi dalam tabel kita baru 1 KD. Kita coba masukkan pada sel D12 ini. Misalnya nilainya 73, lalu tekan Enter. Nah, di sini sudah berubah. Terendahnya jadi 73, tertinggi 75. Kemudian pada KD 3.3 misalnya ketikkan 88. Nah, yang tertingginya juga berubah menjadi 88. Lalu 3.4-nya kita beri nilai 71. 3.5 99, lalu tekan Enter. Nah, kita sudah bisa memperoleh nilai terendah dan nilai tertinggi. Kemudian kita gunakan lagi sel di bagian kanan tabel, yaitu sel Z11, Z10. Maka kita ketikkan lagi di sini teks rata nilai per KD, lalu tekan Tab, kemudian nomor KD, lalu tekan tombol Tab pada keyboard. Isi KD atau bunyi KD. Tekan lagi isi KD, lalu tekan Enter. Nah, kolom Z kita besarkan sedikit. Mudah. Kemudian pada rata nilai per KD, maka kita ambil nilai rata ini untuk kita pindahkan ke sini. Karena ini nantinya kita akan membuat suatu tabel kecil lagi yang berisi rata nilai per KD, nomor KD, dan isi KD untuk mempermudah kita nanti mengambil isi KD tertinggi dan isi KD terendah. Nah, pertama kita samakan rata nilai per KD yang ada pada kolom Z ini dengan yang ada pada kolom L. Nah, kita ketikkan sama dengan pada Z11, pada sel Z11 kita ketikkan simbol sama dengan, lalu klik pada L11, tekan Enter, 75, sudah sama, lalu klik lagi pada Z11, arahkan pointer mouse pada bagian kanan bawah dari sel Z11 sehingga muncul tanda plus berwarna hitam, lalu klik mouse, kemudian arahkan mouse ke sel Z15. Nah, kemudian lepaskan, klik pada mouse. Nah, nilai rata nilai per KD telah sama kolom Z dengan kolom L. Kemudian nomor KD juga kita samakan dengan yang kita input tadi pada kolom C. Nah, kita klik dulu pada sel AA11,
sama dengan, lalu klik pada sel C11, tekan tombol enter pada keyboard. Nah, sudah sama isinya AA11 dengan sel C11. Lalu klik pada sel AA11, arahkan pointer ke bagian kanan bawah sel AA11 sehingga muncul tanda plus warna hitam. Lalu klik mouse, kemudian arahkan ke sel AA15. Lalu lepaskan klik pada mouse. Nah, kemudian isi KD ini kita inputkan. Nantinya kita akan buat suatu form. Jika tabel ini sudah selesai dan di copy, kita akan buatkan suatu form lagi untuk penginputan isi atau bunyi dari KD ataupun deskripsi dari KD. Nah, deskripsi ini biasanya berdasarkan dari standar isi. Nah, untuk saat ini kita misalkan saja KD 3.1 itu misalnya menjumlahkan bilangan. Lalu tekan enter. Kemudian nomor KD 3.2 misalnya mengurangkan bilangan. Lalu tekan enter. Lalu 3.3 kita misalkan isi KD-nya mengalihkan bilangan. Lalu tekan enter. Kemudian membagi bilangan. Lalu tekan enter. KD 3.5 kita misalkan mengkuadratkan bilangan. Lalu tekan enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kemudian kita akan mengambil isi KD yang nilai perolehan rata-ratanya terendah dan isi KD yang perolehan nilai rata-ratanya tertinggi. Nah, kalau manual barangkali kita sudah bisa mengambil nilai terendah itu tadi adalah 71. Nah, ini membagi bilangan adalah isi KD-nya. Kemudian untuk yang KD yang perolehan KD tertinggi adalah 99. Nah, ini isi KD-nya adalah mengkuadratkan bilangan. Nah, kalau secara manual kita sudah bisa mendapatkan deskripsinya. Namun kalau kita lakukan secara manual untuk banyak peserta didik dan juga untuk banyak kelas, maka untuk mencari secara manual seperti ini akan menghabiskan banyak waktu. Sehingga kita perlu bantuan fungsi dan formula yang ada di Excel. Sehingga pekerjaan kita jadi lebih efektif dan efisien. Nah, untuk mengambil isi KD ini, yang mana nilainya kita sudah tahu, kita tinggal mengambil KD-nya. Nah, kita bisa gunakan fungsi if. Fungsi if yang berulang-ulang. Namun, kalau kita gunakan fungsi if, jika jumlah KD-nya banyak, maka fungsi if-nya akan sangat panjang. Dan ada kemungkinan kita bisa salah dalam menyusun formulanya. Jadi untuk ini saya gunakan kombinasi fungsi indeks dan fungsi match. Pertama, di bagian bawah nilai terendah ini, yaitu pada sel Q12, kita ketikkan simbol sama dengan, lalu indeks buka kurung, kemudian kita blok semua tabel ini,
klik pada sel Z10, lalu tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik pada sel AB15, lalu tombol Shift kita lepas. Nah, tabel ini atau data ini nantinya tidak akan kita kopikan dengan tabel nantinya, maka kita perlu alamat sel yang absolut, sehingga kita tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga alamat sel yang kita blok ini nantinya tidak berubah saat tabel kita kopikan ke bawah. Lalu tekan simbol titik koma, kemudian match, buka kurung, klik pada sel Q11, lalu tekan simbol titik koma, kemudian klik pada sel Z10, lalu tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik pada sel Z15, kemudian tombol Shift kita lepas, lalu tekan lagi tombol F4 pada keyboard agar alamat selnya tidak berubah nantinya ketika kita copy. Kemudian ketikkan simbol titik koma, lalu ketikkan angka 0, kemudian ketikkan simbol tutup kurung, lalu ketikkan lagi simbol titik koma, kemudian ketikkan lagi 3, angka 3, karena kolom isi KD ini adalah kolom ketiga. Lalu ketikkan simbol tutup kurung, tekan enter. Nah, terlihat di sini KD terendah itu isi KD-nya adalah membagi bilangan. Nah, ini membagi bilangan. Oke. Prinsipnya untuk yang deskripsi untuk KD tertinggi juga sama dengan deskripsi KD yang terendah. Maka rumus ini bisa kita kopikan. Nah, klik pada sel Q12, lalu arahkan kursor ke bagian kanan bawah dari sel Q12 sehingga muncul tanda tambah atau tanda plus berwarna hitam, lalu klik pada mouse, kemudian geser ke kanan mouse, lalu lepaskan klik pada mouse. Nah, sudah terlihat pada sel R12 isi KD tertinggi, yaitu mengkuadratkan bilangan. Nah, kita lihat kembali KD tertinggi 99, maka mengkuadratkan bilangan. Nah, kemudian kita coba rubah isi dari penilaian harian ini. Misalnya kita rubah KD 3199, lalu KD 3.2 90, 3.3 75,
kemudian 3.4, 76. Nah, lalu KD 3.5 misalkan 70, lalu tekan enter. Kita lihat nilai KD terendah ada pada KD ke terakhir, yaitu KD 3.5, itu bunyinya mengkuadratkan bilangan. Nah, di sini muncul mengkuadratkan bilangan. Kemudian KD tertinggi adalah pada KD 3.1, yaitu nilainya 99, dan bunyinya adalah menjumlahkan bilangan. Nah, di sini. Nah, sekarang berdasarkan dari panduan penilaian tadi, maka deskripsinya yaitu berisi KD tertinggi dan KD terendah. Bunyi KD tertinggi dan bunyi KD terendah. Bunyi KD tertinggi, isi KD tertinggi dan isi KD terendah. Nah, sehingga kita bisa gabungkan. Kita gunakan fungsi untuk menggabungkan teks. Klik pada sel O11, lalu ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan buka kurung, lalu ketikkan simbol tanda kutip, kemudian teks memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan dalam, lalu ketikkan lagi spasi, kemudian ketikkan simbol tanda kutip 2, lalu ketikkan simbol titik koma, kemudian klik pada sel sel R12, kemudian ketikkan simbol titik koma, lalu ketikkan simbol tanda kutip, lalu spasi, kemudian ketikkan teks, namun perlu peningkatan pemahaman masalah, lalu spasi, kemudian tekan simbol tanda kutip, kemudian tekan lagi simbol titik koma, kemudian klik sel Q12. Atau bisa juga kita ketikkan Q12, lalu tekan simbol tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, sudah terlihat deskripsinya, namun masih terpotong. Kita klik pada sel O11, kemudian agar agar teks ini menempati baris-baris yang kita gabungkan, kita klik icon wrap text, kemudian kita klik rata kiri, yaitu klik icon left pada submenu alignment. Nah, terlihat deskripsi dari nilai rapor adalah memiliki kemampuan dalam menjumlahkan bilangan, namun perlu peningkatan pemahaman masalah mengkuadratkan bilangan. Sudah selesai kerjaan kita untuk 1
peserta didik. Jadi baris tabel ini bisa kita kopikan ke bawah. Selanjutnya isi dari kolom D11 hingga D15 kita hapus dulu. Blok sel D11 hingga sel D15, kemudian tekan tombol delete pada keyboard, sehingga sudah terhapus semuanya. Kemudian pada sel O11 ini kita ketengahkan, klik pada sel O11, kemudian klik pada icon middle align. Nah, kemudian kita akan copy baris tabel ini sebanyak peserta didik. Jadi kali ini saya akan coba kopikan sebanyak 40 baris ke bawah. Jadi asumsinya ada 40 siswa atau peserta didik. Pertama, kita blok dulu sel-sel yang akan kita kopikan ke bawah. Klik pada sel A11, lalu tekan tombol shift pada keyboard, kemudian klik pada sel R15, kemudian tombol shift pada keyboard kita lepas, lalu klik icon copy pada clipboard, kemudian klik pada sel A16, lalu klik icon paste pada clipboard. Nah, kemudian pada sel A16 kita ketikkan simbol sama dengan, lalu pada sel A11, kemudian klik simbol plus pada keyboard, lalu klik angka 1, lalu tekan enter. Kemudian klik pada sel A11, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik pada sel 20. Kemudian klik icon copy pada submenu clipboard, kemudian klik pada sel A21, lalu klik icon paste pada submenu clipboard. Nah, kemudian klik pada sel A16, kemudian arahkan pointer ke arah bagian kanan bawah dari sel A16 sehingga muncul tanda plus seperti layar. Klik mouse, kemudian arahkan ke sel A21, lepas tombol mouse. Nah, jadi nomor dari baris kita bisa tahu, jadi untuk memudahkan kita dalam mengcopy baris, sehingga untuk memudahkan kita untuk memudahkan kita mengetahui jumlah baris, klik pada sel A11 lagi, kemudian klik tombol shift pada keyboard, kemudian klik pada sel R30, tombol shift pada keyboard lepas, lalu klik icon copy pada submenu clipboard, kemudian klik pada sel R31, kemudian klik pada sel A31, lalu klik icon paste pada submenu clipboard. Nah, kemudian klik lagi pada sel A26, kemudian arahkan pointer ke bagian kanan bawah sel A26. Setelah muncul tanda plus seperti pada layar, klik pada mouse, lalu arahkan mouse ke bawah ke sel A31, lalu lepas tombol mouse pada keyboard. Nah, sudah 8 baris. Lalu klik lagi pada sel A11,
Kemudian tekan tombol Shift pada keyboard. Kemudian klik pada sel R50. Kemudian tombol Shift pada keyboard dilepas. Klik ikon copy pada submenu clipboard. Lalu klik pada sel A51. Klik ikon paste pada submenu clipboard. Kemudian kita ke bawah lembar kerja lagi ke sel A91, klik sel A91, lalu klik ikon paste pada keyboard. Pada submenu clipboard. Kemudian klik lagi pada sel A131. Klik ikon paste pada submenu clipboard. Kemudian klik lagi pada sel A171. Klik ikon paste pada submenu clipboard. Kemudian lihat lagi ke atas. Kemudian klik pada sel A46. Kemudian arahkan pointer mouse ke bagian kanan bawah sel A46, lalu klik pada mouse. Kemudian arahkan mouse menuju ke sel A51, lalu lepas klik pada mouse. Kemudian lagi menuju sel A86, lalu lakukan lagi seperti langkah tadi, arahkan pointer menuju bagian bawah sel A86 sehingga muncul tanda plus berwarna hitam, lalu klik mouse, lalu arahkan mouse ke sel A91, kemudian lepas, klik pada mouse, kemudian lakukan lagi langkah tersebut pada sel A126, klik pada sel A126, lalu pada sel A166 lakukan lagi langkah seperti tadi, mengcopy ke sel A171. Sehingga pada sel A206 sudah terdapat nomor urut 40. Jadi jumlah baris yang kita punya sudah untuk 40 peserta didik. Nah, secara umum tabel daftar nilai semester aspek pengetahuan sudah dapat kita gunakan. Tinggal kita polish lagi agar tampilannya lebih bagus dan praktis jika kita gunakan untuk banyak kelas. Nah, tabel ini sudah bisa kita kopikan ke sheet lain melalui fasilitas mengcopy sheet atau menyalin sheet, sehingga bisa kita gunakan untuk kelas yang berbeda. Namun jika kita kopikan untuk sheet-sheet lain, kita perlu satu sheet lagi untuk beberapa kelas yang ada dalam satu tingkatan atau yang memiliki KD-KD yang sama dalam satu semester, sehingga kita lebih praktis lagi dalam memasukkan nomor KD dan juga isi ataupun bunyi ataupun deskripsi dari KD. Nah, tentunya itu akan kita berikan lagi nanti di video berikutnya pada bagian 3.